Halo, aku Alfata Anggrad SMA Hargi, mahasiswa Universitas Maliku Saleh, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Aku adalah mahasiswa angkatan 2022. Di sini aku akan menjelaskan tentang manajemen konflik yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Nah, pada saat kita ingin membahas tentang manajemen konflik, kita harus memahami, mengerti apa sih pengertian dari manajemen konflik, apa sih pengertian dari manajemen konflik itu. Nah, perlu kita ketahui, manajemen konflik adalah proses membatasi aspek negatif konflik sambil meningkatkan aspek positif konflik. Jadi pengertian manajemen konflik di sini adalah bagaimana cara kita dalam melakukan proses manajemen membatasi aspek negatif konflik tersebut. Lalu ketika kita membatasi aspek negatif tersebut, kita juga meningkatkan aspek positif konflik tersebut. Jadi ketika sebuah konflik itu akan menimbulkan efek negatif, itu kita batasi sehingga efek negatif tersebut meningkatkan efek positifnya. Jadi artinya misalnya sebuah konflik itu bakalan berdampak buruk, nah kita batasi dampak-dampak buruknya sehingga menghasilkan dampak-dampak yang positif. Contohnya misalnya sebuah perusahaan dalam memanajemen konflik perusahaannya kebangkrutan, bagaimana dia mengatasi eh, konflik negatifnya, yaitu membatasi kebangkrutannya dengan cara meningkatkan pendapatannya. Itu kan eh, dia sambil mengurangi dampak negatifnya, yaitu mengalami kebangkrutan, dia juga meningkatkan aspek positifnya, yaitu mencoba untuk meningkatkan pendapatannya agar tidak terjadinya kebangkrutan. Seperti itu contohnya. Nah, kita lanjut ke tujuan manajemen konflik itu apa sih? Nah, di sini tujuan manajemen konflik adalah untuk meningkatkan pembelajaran. Pembelajaran dari apa? Dari bagaimana proses membatasi aspek negatif dan meningkatkan aspek positif tersebut. Disitulah yang namanya yang namanya meningkatkan pembelajaran dan hasil kelompok, termasuk efektivitas atau kinerja dalam pengaturan organisasi. Ya, bagaimana apakah udah efektif sesuai dengan pengertiannya membatasi aspek negatif sambil meningkatkan aspek positifnya. Apakah udah efektif? Apakah udah berhasil efek negatifnya itu kita batasi? Apakah udah berhasil juga uh, kita meningkatkan efek positifnya dalam kita melakukan pengaturan organisasi? Konflik juga itu dapat dikelola dengan benar. Dapat jadi konflik itu kalau dikelola dengan benar itu dapat meningkatkan hasil kelompok. Ya bagaimana tidak, kalau misalnya kita bisa mengelola konflik berarti kan kita bisa meningkatkan hasil kelompoknya. Bagaimana cara kita saling membantu untuk membatasi hal negatif atau dampak negatifnya dan meningkatkan dampak positifnya. Setelah tadi kita sudah memahami dan sudah mengerti tentang pengertian manajemen konflik, tujuan manajemen konflik, kita masuk ke orientasi solusi penyelesaian konflik. Nah, di sini orientasi solusi penyelesaian konflik dibagi atas tiga. Nah, di sini ada orientasi kalah-kalah, baru tuh orientasi menang-kalah, orientasi menang-menang. Di mana orientasi kalah-kalah itu biasanya kita sebut lose-lose. Nah, apa sih orientasi lose-lose? Nah, orientasi lose-lose adalah jenis konflik yang cenderung berakhir negatif bagi semua pihak yang terlibat. Artinya ketika dua belah pihak terlibat, dua-duanya mendapatkan dampak buruk atau dampak negatifnya. Jadi di mana yang tadi pengertian manajemen konflik itu adalah membatasi dampak negatif sambil meningkatkan dampak positifnya, ini dua dalam orientasi sosial penyelesaian konflik ini lose-lose. Jadi dua-duanya dapat dampak negatifnya. Nah, lanjut kita ke orientasi menang kalah atau biasa disebut win lose. Di mana orientasi menang kalah adalah menghasilkan satu pihak yang menang biasanya dengan mengorbankan pihak lain, di mana ketika dua belah pihak sedang berkonflik, salah satu pihak ini mendapatkan dampak negatif dan salah satu pihak ini mendapatkan dampak negatif, di mana pihak yang mendapatkan negatif itu adalah pihak eh, yang artinya pihak yang mendapatkan dampak negatif itu adalah pihak
yang dikorbankan sesuai dengan pengertiannya. Nah, kita lanjut ke orientasi menang-menang atau biasa disebut win-win. Nah, biasanya orientasi solusi penyelesaian konflik itu win-win. Kenapa? Karena eh, pasti dong dua belah pihak itu pingin solusinya atau pingin mendapatkan hasil yang adil lah, win-win. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, biasanya juga di sini tuh biasanya juga di sini tuh pihak-pihak mendapatkan kepuasan, merasa adil karena menang-menang dan tidak ada yang dirugikan, tidak ada pihak yang dikorbankan. Di mana orientasi menang-menang ini adalah salah satu konsep yang paling penting untuk resolusi konflik. Jadi sebisa mungkin ketika ada sebuah konflik, orientasi solusi penyelesaiannya adalah win-win. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orientasinya win-lose seperti di pengadilan. Pasti ada pihak yang menang, pasti ada pihak yang kalah atau lose-lose. Misalnya kedua belah pihak itu berkonflik dan dua-duanya dapat dampak negatif. Misalnya contoh dua-duanya membayar ganti rugi. Nah, di sini ada metode pemetaan lain terhadap manajemen konflik. Di sini bisa kita lihat ada dua buah metode pemetaan manajemen konflik. Pertama kita masuk ke define and measure the problem. Apa sih artinya define and measure the problem? Nah, ini merupakan langkah pertama dalam metode ini adalah mendefinisikan, mengukur masalahnya. Jadi dalam metode pemetaan define and measure the problem, kita tuh definisikan dan mengukur masalahnya. Bagaimana masalahnya kita definisikan, ini masalahnya bagaimana. Berarti melalui apa kita mendefinisikan dan mengukur ya? Melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan itu pertanyaan seperti apa sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan itu pertanyaan yang seperti berikut. Apa yang ingin dilakukan untuk mencegah masalah yang berpotensi konflik? Berarti kapan dan di mana masalah itu terjadi? Baru apa arti penting masalah bagi organisasi? Itulah tadi penjelasan tentang define and measure the problem. Yang perlu diingat dalam metode pemetaan ini adalah mendefinisikan dan mengukur masalah. Dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan apa? Pertanyaan yang bisa diajukan. Seperti contoh yang udah kita jelaskan. Baru kita masuk ke metode pemetaan lain yaitu analyze cause and effect relationship. Nah, apa sih analyze cause and effect relationship? Di sini bisa kita lihat ketika permasalahan yang ada sudah berhasil didefinisikan, maka penting untuk mencari tahu akar penyebab masalah. Jadi ketika sebuah konflik udah diketahui masalahnya apa, kita cari tahu latar belakang yang menjadi penyebab masalah ini apa sih, kita cari tahu. Dan setelah udah kita cari tahu, kita pahami bagaimana masalah itu saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi setelah masalah itu udah didefinisikan, kita cari tahu latar belakangnya dan kita pahami. Baru tuh bagaimana masalah itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, setelah itu kumpulkan sampel data yang dengan masalah dan lakukan analisis root cause untuk mengidentifikasi alasan. Jadi kita kumpulkan sampel-sampel data masalah, baru tuh kita lakukan analisis root cause untuk mengidentifikasi alasan. Kenapa sih? Apa sih alasannya sehingga konflik ini terjadi? Kan tadi udah tahu definisi apa, udah berhasil didefinisikan kan permasalahannya. Baru kan kita cari tahu latar belakang penyebabnya. Baru tuh pahami juga bagaimana keterikatannya atau keterkaitannya. Nah, disitulah kita lakukan analisis untuk dapat apa mengidentifikasi alasan sebuah konflik atau sebuah permasalahan itu terjadi. Metode pemetaan lainnya. Nah, di sini ada lanjutannya yaitu berupa metode pemetaan yang terdiri dari 3, yaitu pertama, kenapa masalah itu muncul? Nah, kenapa konflik itu muncul? Baru tuh kita analisis. Analisis ini akan membentuk dasar untuk menentukan solusi yang mampu mencegah terulangnya kembali masalah yang sama. Jadi kita lakukan itu kita buat kayak kita bertanya-tanya gitu, kenapa sih masalah ini muncul? Lalu kita analisis masalahnya untuk nentuin solusi yang tepat biar nggak terjadi masalah yang sama. Baru selanjutnya adalah improve. Nah, improve adalah melakukan tindakan pengecekan kembali terhadap permasalahan yang sudah didefinisikan dan diukur. Ini juga mirip seperti tadi, kenapa masalah itu muncul? Kan kita mau menentukan solusi yang tepat untuk
mencegah terjadinya permasalahan yang sama di kemudian hari. Ini juga kenapa kita harus melakukan improve, tindakan pengecekan kembali terhadap permasalahan yang sudah didefinisikan dan diukur. Kita cek lagi apa permasalahannya, apa udah benar-benar teratasi, apa benar-benar solusinya udah tepat, biar nggak terjadi masalah yang sama di kemudian hari. Baru kontrol. Apa sih kontrol? Kontrol ini melakukan tindakan kontrol dan mencegah potensi permasalahan akan terjadi di kemudian hari. Jadi di sini kita itu melakukan tindakan pengecekan, baru itu mencegah potensi. Kita lihat potensi, ada nggak sih potensi masalah ini akan terjadi lagi? Ada nggak sih apa tuh bibit-bibit atau ada nggak sih tanda-tandanya? Kalau ada tanda-tanda kita cegah, kita lakukan, itulah tujuan dari pengontrolan ini supaya masalahnya nggak bakalan terjadi lagi di kemudian hari. Kan tadi udah kita identifikasi, kita ada analisis, baru kita cek ulang, baru kita kontrol, baru kita lakukan pencegahan potensi masalah ini terjadi lagi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pemetaan-pemetaan lain mengenai manajemen konflik, kita akan masuk ke dalam perumusan masalah konflik, yang dimana di dalam perumusan masalah konflik harus bermakna pernyataan negatif. Nah, yang di dalamnya itu ada 5 bagian. Bagian pertama, rendahnya kepedulian pegawai dikarenakan perbedaan perhatian oleh pimpinan. Jadi perbedaan yang dirasakan oleh karyawan yang didapatkan dari pimpinan itu bisa menjadi rumusan masalah konflik. Karena apa? Karena rendahnya kepedulian pegawai dikarenakan perbedaan perhatian oleh pimpinan. Jadi di sini bukan hanya satu pihak. Kita lihat itu ada dua pihak yang saling keterkaitan antara pegawai dan pimpinan. Di mana rendahnya kepedulian pegawai ini disebabkan oleh perbedaan perhatian oleh pimpinan. Bisa saja pimpinan lebih baik ke pegawai yang lain sehingga pegawai yang merasa tidak diberi perhatian lebih oleh pimpinan akan memiliki kepedulian yang rendah. Baru yang kedua adalah perseteruan yang berkesinambungan, artinya pertengkaran, perseteruan yang berkelanjutan terus menerus pasca suatu rapat kerja. Jadi misalnya di dalam rapat kerja itu udah pasti ya kan, kayak misalnya diskusi, ada perbedaan pendapat. Nah, tetapi dibawa terus berkesinambungan sehingga membuat suasana kerja itu nggak kurang kondisif. Jadi tuh misalnya kita lagi rapat kerja, ada pimpinan, ada karyawan, ada staf segala macam. Nah, pas lagi diskusinya sesuatu ada dua pertentangan. Jadi penyelesaian permasalahannya belum dapat, tapi tetap dibawa keluar. Jadi kan itu ada suasana kerja yang kurang kondusif lah. Jadi kayak, masih suasana ini, males lah sama yang ini entah tadi perkataannya mungkin ini kurang mengenakan atau mungkin dia nggak nerima argumen dari lawan bicaranya, itu bisa jadi uh, perumusan masalah. Baru yang ketiga adalah pembagian kerja yang tidak merata sehingga membuat pegawai menjadi tidak peduli terhadap kegiatan unit. Ya, jadi kita kerja maksudnya kerja tidak sesuai atau pembagian kerja yang tidak merata itu membuat pegawai tidak peduli terhadap kegiatan unitnya. Jadi kayak kerjanya terpaksa, kerjanya nggak ikhlas. Jadi kan kalau misalnya kita ikhlas kan kita peduli terhadap kegiatan unitnya. Kayak mana kita mau peduli kalau misalnya kita itu nggak cocok atau kayak nggak pingin lah di posisi tersebut. Yang keempat adalah komunikasi yang tidak lancar di unit kerja sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara pimpinan dan staf. Di mana kedua belah pihak ini memiliki komunikasi yang tidak lancar. Mungkin pada suatu saat pimpinan itu tidak berkomunikasi terhadap staf, baru begitu sebaliknya, sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Ini bos kok misalnya ini pimpinan kok gerak-geriknya ini, kok pimpinan nih gak ada ya berbicara perihal ini, kok pimpinan komunikasinya kurang gitu. Jadi kan itulah yang menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara pimpinan dan staf. Nah, yang kelima adalah ketimpangan distribusi kewenangan atau ketimpangan distribusi tugas antar pejabat pengawas menyebabkan lingkungan kerja tidak kondusif. Jadinya itu tidak rata.
Nah, kalau sebuah tugas diberikan tidak rata atau ke salah satu pihak saja, itu kan akan memberatkan salah satu pihak tersebut, di mana kerja itu udah pasti tidak kondusif karena tidak sesuai standar atau nggak sesuai takarannya lah, udah melebihi. Jadi misalnya kemampuannya 50 dikasih tugas 70 ya, ini apa kayak misalnya overload gitu kan. Nah, itu gimana ketimpang distribusi kewenangan antar pejabat pengawas menyebabkan lingkungan kerja nggak kondusif. Itulah 5 perumusan masalah harus bermakna pernyataan negatif. Itu 5 poinnya. Selanjutnya kita bakal masuk mengenai skala prioritas konflik. Bagaimana eh, bagaimana prioritas-prioritas konflik, bagaimana konflik tersebut diatasin, bagaimana skala konfliknya, bagaimana pengelompokan-pengelompoknya. Nah, di sini metode penentuan prioritas berdasarkan, nah ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah magnitude. Magnitude itu apa sih? Magnitude itu kan adalah magnitude itu adalah menunjukkan berapa banyak orang di sekitar organisasi atau unit organisasi yang terkena masalah akibat dari konflik tersebut. Jadi artinya berapa banyak sih orang yang di dalam organisasi atau unit itu terkena masalah akibat konflik yang sedang terjadi. Jadi itu ada berapa banyak orang, apa itu dominan atau cuma skala kecil, itu kan eh, kita tuh harus cari tahu lah berapa banyak orang atau unit organisasi yang terkena masalah akibat dari konflik tersebut. Baru tuh severity. Apa sih severity itu? Severity adalah besar kerugian yang ditimbulkan dari sebuah konflik tersebut. Berapa besaran kerugian kalau bisa konflik ini terjadi. Baru tuh vulnerability. Vulnerability apa sih? Vulnerability itu menunjukkan sejauh mana tersedianya money, material, metode dan teknologi yang efektif untuk mengatasi konflik. Vulnerability juga bisa dinilai dari tersedianya infrastruktur untuk mengatasi konflik tersebut, ketersediaan tenaga ahli dan peralatan. Jadi vulnerability itu adalah sumber dayanya, mulai dari money, materinya, metodenya, teknologi yang efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jadi kayak mana sih sumber-sumber daya kita? Apakah bisa untuk mengatasi konflik tersebut? Teknologinya apa udah efektif atau apakah udah tersedia? Baru tuh infrastrukturnya, baru tuh tenaga ahlinya, peralatannya, untuk apa? Untuk mengatasi konflik tersebut. Baru selanjutnya adalah community atau public and political concern. Uh, adalah kepedulian atau dukungan politis dan dukungan publik. Dalam hal ini rekan-rekan kerja dan lingkungan unit Anda. Jadi misalnya kayak mitra-mitra atau enggak kolega-kolega kita, terus yang dapat bantu kita, yang memberikan kepedulian atau dukungan politis dan dukungan publik, kayak rekan kerja, terus lingkungan unit organisasi kita. Baru selanjutnya adalah affordability. Affordability apa sih? Affordability menunjukkan ada tidaknya ketersediaan data atau informasi. Jadi affordability ini adalah data atau informasi-informasi. Ada enggak? Tersedia enggak? Cukup enggak informasi-informasinya atau data-datanya yang diperlukan untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi konflik. Nah, di sini ada metode pengembangan pertanyaan-pertanyaan pejabat administrator. Nah, ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah properti. Apa sih properti itu? Property. Apa sih itu? Apakah program intervensi yang sudah ada dapat mengatasi konflik yang saat ini terjadi? Jadi apakah program yang udah terlibat dalam konflik itu dapat mengatasi konfliknya? Apakah kayak misalnya ada konflik, terus inilah solusinya adalah sebuah program. Apakah program yang sudah ada di dalam konflik ini dapat mengatasinya? Baru ekonomik. Apakah yang ditimbulkan dampak ekonomi dari masalah konflik tersebut? Bagaimana dampaknya? Kayak misalnya contoh nih konflik uh, Israel sama Iran itu kan uh, menimbulkan dampak konflik. Terus yang kemarin Ukraina sama uh,
Ukraina sama Rusia. Itu kan menimbulkan dampak ekonomi dari konflik tersebut. Baru kan konflik-konflik kayak nilai tukar rupiah ke dolar itu kan sekarang kan dolar itu 16.000 sekian. Itu kan menimbulkan konflik. Nah, konfliknya itu juga menimbulkan dampak ekonomi dari masalah konflik tersebut. Baru tuh apakah masalah ekonomi berdampak jika konflik tidak ditangani. Ya kayak misalnya tadi yang contoh misalnya perang, itu kan apakah masalah ekonomi berdampak jika konflik ini tidak ditangani. Jadi kayak misalnya dampak perang itu kalau nggak ditanganin eh, bakalan nyerang juga nggak ke dampak ekonomi. Nah, yang kita tahu kan dampak perang itu sangat berpengaruh terhadap dampak ekonomi. Baik itu ekonomi negara yang berperang maupun mempengaruhi ekonomi dunia atau global. Baru accept acceptability. Apa sih itu? Akankah berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ingin atau butuh penyelesaian atau jalan keluar dari konflik yang terjadi? Nah, kayak Ukraina sama Rusia itu kan nggak ingin konflik tersebut selesai. Jadi ibaratnya ego sama ego. Jadi udah lanjut terus konfliknya. Jadi accept acceptability ini pihak yang terlibat dalam konflik ingin atau butuh penyelesaian atau jalan keluar dari konflik yang terjadi. Baru resource, apakah sumber daya tersedia atau potensial tersedia. Sumber-sumber daya tersedia enggak, terus kayak potensial enggak. Baru tuh yang terakhir adalah legality. Apakah ada dasar hukum yang sesuai ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Nah, itulah tadi kelima poin metode pengembangan pertanyaan-pertanyaan pejabat administrator. Nah, selanjutnya adalah penyelesaian konflik. Di mana penyelesaian konflik ini bisa berbagai macam. Di sini yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi itu apa sih? Nah, negosiasi adalah bagian penting dari resolusi konflik atau solusi konflik tersebut. Dan setiap upaya negosiasi yang mencoba menggabungkan konflik positif. Sejak awal harus berhati-hati untuk tidak membiarkannya menjadi menurun dan menjadi konflik negatif. Jadi bagaimana negosiasi ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Jadi menimbulkan konflik positif, bukan dari konflik positif menurun menjadi konflik negatif. Itulah negosiasi. Bagian penting dari resolusi konflik dan setiap upaya negosiasi yang mencoba menggabungkan konflik positif. Jadi jika ada sebuah konflik kita negosiasikan. Itu ada resolusi konflik dan setiap upaya negosiasi itu mencoba menggabungkan konflik-konflik positif. Jadi konflik negatifnya itu berkurang. Dan kita tuh dari awal harus berhati-hati untuk tidak membiarkannya menjadi menurun dan menjadi konflik negatif atau konfliknya makin parah lah dampaknya. Baru selanjutnya adalah mediasi konflik. Nah, mediasi konflik adalah pendekatan yang sangat cocok untuk perselisihan antara rekan kerja, kolega atau rekan sejawat, khususnya konflik interpersonal yang mendalam. Jadi mediasi, dibukanya tempat diskusi. Kamu ada masalah apa? Kamu ada masalah apa sama saya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang tidak boleh kita lakukan? Apakah ada perbuatan aku yang salah atau perbuatan kamu yang salah? Jadi dilakukan mediasi konflik. Nah, mediasi ini itu biasanya digunakan atau sangat cocok untuk perselisihan antara rekan kerja, kolega atau yang memiliki konflik interpersonal. Adapun bagaimana gaya mengelola konflik. Nah, di sini konflik dapat dipengaruhi konsentrasi pada kebutuhan orang lain dan konsentrasi pada kebutuhan kita sendiri. Jadi gaya mengelola konflik ini dipengaruhi oleh konsentrasi pada kebutuhan orang lain dan kebutuhan kita. Di mana konsentrasi ini memunculkan 3 jenis perilaku yang dapat kita lihat. Perilaku yang pertama, konsentrasi yang rendah pada kebutuhan diri sendiri dan konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan orang lain menyebabkan seorang memiliki perilaku pasif. Jadi artinya konsentrasi yang rendah pada kebutuhan diri sendiri dan konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan orang lain menyebabkan seseorang memiliki perilaku pasif. Nah, selanjutnya adalah konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan sendiri dan konsentrasi yang rendah pada kebutuhan orang lain menyebabkan perilaku agresif. Dan yang terakhir adalah konsentrasi yang sedang atau tinggi pada kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain menyebabkan seseorang memiliki perilaku asertif. Nah, itulah tadi bagaimana gaya mengelola konflik yang dipengaruhi oleh konsentrasi pada kebutuhan orang lain dan konsentrasi pada kebutuhan kita sendiri. Dan dimana memiliki 3 jenis perilaku.
bagaimana sih strategi penyelesaian konflik, apa aja sih strateginya, dan bagaimana caranya. Nah, yang bakal kita bahas di sini adalah intervensi langsung melalui negosiasi. Maksud intervensi adalah ikut turut serta. Nah, strategi ini dipergunakan apabila permasalahan konflik yang terjadi dalam organisasi dengan hal yang sangat teknis seperti konflik akan data atau informasi yang bias antara pejabat yang berada di bawahnya atau antar konflik distribusi pekerjaan yang tidak merata antar staf. Jadi kita ikut, misalnya ada dua belah pihak ini sama-sama, kita ambil contoh nih kayak misalnya pemilu. Jadi ada dua belah pihak, pihak satu sama 01 sama 02. Enggak lah, pihak 02 sama pihak 01 dan 03. Nah, itu kan diperlukan negosiasi atau intervensi melalui negosiasi. Nah, itulah masuk KPU yang melakukan penanganan akan konflik tersebut. Dicek datanya apakah benar konflik yang terjadi di kedua belah pihak, di mana mengatakan bahwa suara tersebut terdapat kecurangan, terus suaranya seharusnya nggak segini. Itu kan perlu intervensi langsung melalui negosiasi. Disitulah Bawaslu, disitulah Bawaslu yang melakukan intervensi. Nah, strategi selanjutnya mengenai penyelesaian konflik adalah intervensi langsung melalui perjanjian kompensasi. Nah, ayo kita lihat penjelasannya. Bisa saja pejabat administrator langsung terlibat dalam penyelesaian konflik, dapat mencapai kesepakatan dua belah pihak dengan menerapkan kompensasi. Sebagai contoh, apabila terjadi pertentangan di antara pegawai dalam konteks distribusi pekerjaan atau penugasan, seorang pejabat administrator dapat saja memberikan kompensasi bagi pihak yang merasa dirugikan karena tidak mendapat porsi penugasan. Dia dapat melakukannya dengan menambahkan beban tanggung jawab namun diberi peluang untuk menanggung pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Atau bisa kita contohkan kayak misalnya strategi penanganan konflik langsung melalui perjanjian kompensasi, misalnya tidak merata pembagian kerja atau kerjanya lebih banyak, kan itu bisa kita kasihkan kompensasi, yaitu lembur atau uang lembur. Nah, itu strategi penyelesaian konflik intervensi langsung melalui perjanjian kompensasi. Jadi nggak ada lah yang dirugikan, jadi bisalah diatasin konflik-konfliknya dengan cara intervensi langsung melalui perjanjian kompensasi. Strategi penyelesaian konflik selanjutnya adalah mediasi pihak ketiga. Perlu diketahui, apabila seorang pejabat administrator tidak dapat menyelesaikan konflik dengan baik dalam unit organisasinya, maka cara lain yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan konflik adalah dengan mengundang pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator atau arbitrator atau penengah. Orang yang ditunjuk sebagai mediator harus mempunyai keahlian profesional dalam menyelesaikan konflik. Pihak ketiga itu adalah pihak yang netral, bisa berbentuk konsultan psikologi atau konsultan hukum atau bahkan bisa melibatkan pengadilan tata usaha negara sekalipun. Jadi dalam menyelesaikan penyelesaian konflik antara dua belah pihak dibutuhkan mediasi pihak ketiga atau pihak penengah, di mana pihak-pihak tersebut merupakan orang yang memiliki keahlian profesional dalam menyelesaikan konflik. Orang tersebut adalah orang yang memiliki kenetralan, artinya tidak berpihak ke salah satu pihak yang sedang berkonflik. Baru itu bisa berbentuk konsultan, bisa berbentuk seorang penilai, bagaimana dia menilai, mengidentifikasi konflik, bagaimana dia memandu berjalannya sebuah konflik hingga hingga dapat membantu menyelesaikan sebuah konflik. Itulah yang disebut dengan mediasi pihak ketiga. Nah, instrumen penanganan konflik. Nah, kita masuk ke dalam instrumen penanganan konflik, di mana terdapat 5 gaya penyelesaian konflik gaya menurut Thomas Kilmann. Yang pertama itu adalah akomodatif. Apa sih akomodatif? Apa sih pengertiannya? Bagaimana strategi akomodatif? Nah, strategi akomodatif
pada dasarnya mencakup memberikan pihak lawan apa yang diinginkan. Jadi ketika dua belah pihak berkonflik, kita kasih pihak lawan apa sih yang mau kamu inginkan, apa-apa aja yang kamu butuhkan, apa-apa aja yang kamu perlukan. Nah, penggunaan akomodasi sering terjadi ketika salah satu pihak berkeinginan untuk menjaga perdamaian atau menganggap masalah ini sebagai hal yang sepele. Sebagai contoh, sebuah bisnis yang membutuhkan pakaian formal dapat melembagakan kebijakan Jumat casual sebagai cara yang beresiko rendah untuk menjaga perdamaian dengan pangkat dan arsip. Namun, karyawan yang menggunakan akomodasi sebagai strategi manajemen konflik utama. Nah, jadi di sini adalah penggunaan akomodasi sering terjadi ketika salah satu pihak berkeinginan untuk menjaga perdamaian atau menganggap masalah ini sebagai hal yang sepele. Jadi kayak contohnya sebuah bisnis itu membutuhkan pakaian formal dan mengeluarkan kebijakan Jumat casual. Jadi ya udah gitu, Senin sampai Kamis saja formalnya, baru hari Jumatnya Jumat casual. Nah, itulah instrumen penanganan konflik dan salah satu 5 gaya penyelesaian konflik dari Thomas Kilmann, yaitu akomodatif. Nah, selanjutnya adalah instrumen penanganan konflik, yaitu salah satu 5 gaya penyelesaian konflik menurut Thomas Kilmann. Menghindari. Apa sih menghindari? Bagaimana strategi menghindari? Apa sih yang dimaksud dengan menghindari? Nah, strategi penghindaran berusaha untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, penghindar berharap masalah terselesaikan dengan sendirinya tanpa konfrontasi. Jadi eh, pihak yang terkait pihak yang berkonflik itu mengabaikan konfliknya, menghindari dan berharap konfliknya itu ketika dihindari atau tidak diselesaikan itu dia beranggapan bakalan terselesaikan konfliknya dengan sendirinya. Mereka yang secara aktif menghindari konflik sering memiliki harga rendah atau memegang posisi kekuasaan rendah. Jadi ibaratnya pasrah gitu sih. Berarti dalam beberapa keadaan menghindar dapat berfungsi sebagai strategi manajemen konflik yang menguntungkan, seperti setelah pemecatan karyawan yang populer tapi tidak produktif. Jadi daripada dia udah jatuh tertimpa tangga lagi, ya udah dia udahlah biarin aja gitu. Baru tuh mempekerjakan pengganti yang lebih produktif untuk posisi itu, menenangkan banyak konflik. Nah, itulah mungkin yang dimaksud dari menghindari 5 gaya penyelesaian konflik dari Thomas Kilmann. Nah, selanjutnya adalah instrumen penanganan konflik dengan 5 gaya penyelesaian menurut Thomas Kilmann, yaitu berkolaborasi. Nah, perlu kita ketahui, kolaborasi bekerja dengan mengintegrasikan ide-ide yang ditetapkan oleh banyak orang. Jadi bagaimana kita berkolaborasi antara satu dengan yang lain untuk mengintegrasikan ide-ide atau untuk menggabungkan ide-ide yang ditetapkan oleh banyak orang. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Jadi ketika kita melakukan kolaborasi, kita gabungkan ide-ide kita untuk menemukan solusi. Nah, solusinya juga ini adalah solusi yang dapat diterima oleh semua orang atau semua yang sedang berkolaborasi. Nah, kolaborasi meskipun bermanfaat membutuhkan komitmen waktu yang signifikan yang tidak sesuai untuk semua konflik. Jadi di konflik-konflik tertentu aja diperlukannya berkolaborasi karena membutuhkan komitmen waktu. Baru ini sebagai contoh, seorang pemilik bisnis harus bekerja secara kolaboratif dengan manajer untuk membuat kebijakan. Tetapi pengambilan keputusan secara kolaboratif mengenai persediaan kantor menghabiskan waktu yang lebih baik untuk kegiatan lain. Jadi daripada waktunya habis harus berkolaborasi, mending daripada waktunya habis untuk berkolaborasi, lebih baik waktunya digunakan untuk kegiatan lain. Jadi lebih efisien dan lebih menghemat waktu. Selanjutnya adalah instrumen penanganan konflik dengan gaya penyelesaian konflik menurut Thomas Kilmann, yaitu adalah berkompromi. Apa sih berkompromi itu? Bagaimana strategi, bagaimana cara berkomprominya? Nah,
Strategi kompromi biasanya meminta kedua belah pihak dari konflik untuk melepaskan unsur-unsur posisi mereka. Untuk apa? Untuk membangun solusi yang dapat diterima. Jika tidak disetujui, strategi ini paling sering terjadi dalam konflik di mana para pihak memegang kekuatan yang relatif setara. Jadi antara kedua belah pihak itu kekuatannya sama. Jadi itulah dilakukan strategi konflik. Untuk apa? Untuk mencari solusi. Baru tuh melepaskan unsur-unsur posisinya. Jadi ibaratnya udahlah nggak ada posisi-posisi atau udahlah anggaplah jadi dua orang yang sama. Baru tuh pemilik bisnis sering menggunakan kompromi selama negosiasi kontrak dengan bisnis lain. Ketika masing-masing pihak kehilangan sesuatu yang berharga, seperti pelanggan atau layanan yang diharapkan. Jadi itulah pengertian dari berkompromi, yaitu bagian dari instrumen penanganan konflik dengan gaya penyelesaian konflik menurut Thomas Kilmann. Instrumen penanganan konflik selanjutnya dengan gaya penyelesaian konflik gaya Thomas Kilmann, yaitu adalah bersaing. Nah, perlu diketahui kompetisi beroperasi sebagai permainan zero sum, di mana satu pihak menang dan yang lainnya kalah. Ya ini seperti win lose. Kepribadian sangat asertif, seringkali mundur dari persaingan sebagai strategi manajemen konflik. Strategi kompetitif berfungsi paling baik dalam sejumlah konflik seperti situasi darurat. Secara umum, pemilik bisnis mendapat manfaat dari memegang strategi kompetitif sebagai cadangan untuk situasi krisis dan keputusan yang menghasilkan niat buruk seperti pemotongan gaji atau PHK. Nah, maksud penanganan konflik bersaing ini adalah dia selalu ingin dalam suatu solusi konflik dia yang menang atau dia yang mendapatkan dampak positif. Sehingga apa? Sehingga dia mendapatkan keuntungan terus dan sehingga dia itu selalu yang diuntungkan, sehingga dia selalu ingin menang, sehingga dia memiliki jiwa kompetitif daripada jiwa yang menerima apa adanya gitu. Nah, di sini bersaing maksudnya tidak mau kalah. Bagaimana dia memperjuangkannya, harus menang. Bagaimana dia ingin mendapatkan keuntungan atau ingin mendapatkan dampak baik dari konflik yang dialaminya. Setelah kita sudah menjelaskan pengertian, terus skala konflik, baru itu eh, apa bagaimana cara-caranya. Nah, kita masuk ke langkah strategi penyelesaian konflik. Nah, di sini kita akan uh, mulai dari diskusi. Seringkali konflik muncul hanya karena kurangnya komunikasi. Jadi kayak berpikiran doang. Misalnya kedua belah pihak gini mikir, misal kita contoh ini ya, dua belah pihak. Nah, si A sama si B. Si A ini berpikir kalau si B ini mencuri barangnya tanpa dia menanyakan atau komunikasi. Misalnya contoh, apakah kamu tadi ada lihat pulpenku enggak? Nah, dia udah mikir sebelum nanya, sebelum berbicara pasti dia nih yang ngambil karena dia sendiri cuman kami berdua yang di rumah. Tapi dia nggak mau berkomunikasi. Jadi dia menebak atau menebak aja karena situasi mereka berdua. Jadi itu kan bisa menimbulkan sebuah konflik. Mending daripada melakukan apa berpikir aja kalau dia yang mencuri, mending kita komunikasikan. Tadi kau lihat pulpenku enggak? Oh, itu tadi jatuh di bawah kereta gitu kan. Jadi kan kalau komunikasi bisa aja konflik tersebut nggak jadi atau terselesaikan dengan komunikasi. Itulah kenapa muncul konflik itu sering muncul karena apa? Karena kurangnya komunikasi. Jika Anda merasa karyawan Anda mengalami konflik karena mereka tidak berbicara satu sama lain, tentukan waktu untuk berdiskusi. Jadi kayak misalnya karyawannya introvert atau lebih suka sendiri-sendiri gitu, lebih jarang komunikasi. Ya udah, tentuin waktu untuk buat orang itu diskusi, kasih waktu. Jadi selain untuk itu pun lebih merekatkan hubungan sih. Jadi kita kasih waktu untuk berdiskusi, kita kasih waktu untuk tukar pikiran. Nah, dorong karyawan untuk berbicara melalui masalah, terutama jika Anda menduga bahwa itu hanya berasal dari kenyataan
bahwa mereka telah gagal berkomunikasi secara efektif hingga saat ini. Jadi yaudah, kita dorong karyawan kita untuk berkomunikasi, kita sediakan ruang untuk berkomunikasi, waktunya, atau bahkan kita juga ikut berkomunikasi. Mana tahu mungkin kita juga kurang berkomunikasi sehingga uh, penyelesaian konfliknya itu dapat diatasin. Nah, bisa kita lihat uh, melalui diskusi saja kita itu bisa menyelesaikan konflik. Dan ternyata konflik itu bisa jadi sering terjadi karena kurangnya komunikasi. Karena itu doang konflik itu terjadi, dan penyelesaiannya bisa dengan uh, diskusi, yaitu mulai aja komunikasi, mulai aja ngomong dulu. Nah, langkah strategis penyelesaian konflik selanjutnya adalah, kalau tadi adalah diskusi, di sini adalah komunikasi tertulis. Apa sih komunikasi tertulis? Nah, mari kita lihat. Jika masalah telah meningkat atau salah satu karyawan memiliki temperamen panas, komunikasi tertulis mungkin merupakan cara yang lebih efektif untuk meruntuhkan tembok dan menyelesaikan konflik. Jadi jika kita punya karyawan nih, dua-dua berkonflik, dua-duanya panas. Jadi kayak gengsi, ngomong langsung gitu, gengsi lah atau apalah gitu. Jadi daripada eh, kita buat kayak diskusi kan, temu langsung atau komunikasi langsung, tonjok-tonjokan, mending ya udah diungkapkan melalui tulisan, tertulis saja gitu. Selain untuk menurunkan amarahnya, eh, juga menghancurkan tembok egonya. Lalu mintalah setiap karyawan untuk menulis surat kepada yang lain, menguraikan masalahnya. Jadi kayak misalnya, kalau ada masalah apa sama yang ini, udah ditulis saya di surat baru sampaikan langsung, kan lebih enak juga. Mungkin kalau ngomong misalnya agak kuat dikira marah atau ngebentak, jadi mungkin secara tulisan lebih enak. Baru tuh dengan menulis surat alih-alih berbicara langsung, mereka mendapat manfaat dari kesempatan untuk lebih berhati-hati memilih kata-kata. Nah, kalau misalnya kita ngomong langsung kan bisa ya ceplos-ceplos itu, modenya yang kuat atau modenya yang eh, pemilihan katanya kurang. Sedangkan kalau kita komunikasi tertulis itu kan, kita lagi nulis ada masalah masalah ini kan, kita baca lagi ya. Oh, ini kayaknya kurang enak, takutnya nanti eh, dia salah paham, ya udah kita hapus, kita cari kata-kata yang baik lagi. Jadi katanya tuh dapat dipilih, terus pun lebih hati-hati. Itu mereka juga dapat memastikan bahwa pertukaran tidak meletus menjadi pertandingan yang berteriak. Itu yang kayak aku bilang. Jadi kayak misalnya tulisan itu kan nggak ada nadanya. Jadi kalau misalnya ngomong langsung atau komunikasi langsung kan bisa aja lawan bicara tuh mengartikan nada kita yang tinggi itu ngebentak, marah, emosi atau ada berantem gitu kan. Jadi kayak dari tulisan ya udah, just cuma tulisan kan. Cuman dari tulisan itu kan kita juga lebih berhati-hati dalam pemilihan kata. Selain itu, menulis surat menyediakan sarana untuk mendokumentasikan komunikasi ini dengan mudah. Jadi lebih ada bukti lah gitu kan. Jadi kayak kita dokumentasikan atau kita ini kan lebih ada mudah. Jadi oh ini dokumentasi komunikasi secara tertulis antara karyawan ini dengan karyawan itu. Berarti kan udah dicobalah penyelesaian konfliknya dengan komunikasi tertulis antara dua belah pihak pihak tersebut. Selanjutnya adalah langkah strategis penyelesaian konflik dari segi mediasi. Nah, ayo kita cari tahu sesi mediasi itu maksudnya apa sih? Terkadang dua individu dalam konflik tidak dapat menyelesaikannya bersama tanpa bantuan pihak ketiga. Jika konflik pekerjaan Anda meningkat ke titik di mana intervensi luar diperlukan, buatlah sesi mediasi. Jadi kalau misalnya dua buah konflik itu nggak bisa didiskusikan, bisa komunikasi tertulis, memang perlu pihak ketiga, ya udah buat mediasinya, biar konfliknya tuh teratasi. Latih anggota staf dalam seni mediasi. Izinkan staf ini untuk duduk bersama orang-orang yang bertikai dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang produktif. Jadi lebih terstruktur, lebih terarah, ada penengahnya, ada orang yang ahli, ada orang yang mampu menyelesaikan masalahnya. Jadi lebih enak konflik tersebut dan lebih eh, bisa konflik tersebut diatasi. Langkah strategi selanjutnya mengenai penyelesaian konflik adalah kerjakan kompromi. Apa sih maksudnya? Mintalah setiap orang
untuk memberi sedikit dan mengambil sedikit dengan mengatur kompromi di antara keduanya. Mintalah kedua anggota untuk datang ke penawaran Anda dan membicarakan masalahnya dengan mereka, menghadirkan kompromi potensial dan memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan opsi-opsi ini. Jadi kita lakukan kompromi kan, kita kasih opsi-opsi ini. Nah, mana yang cocok, mana yang menurut mereka itu menguntungkan mereka berdua. Opsi-opsi mana yang mau dipilih, opsi-opsi mana yang mau yang paling menguntungkan mereka. Berarti dengan mengatur kompromi, alih-alih hanya memilih kepentingan satu anggota di atas yang lain, Anda dapat mengurangi kemungkinan bahwa satu anggota staf Anda merasa diremehkan. Jadi lebih adil gitu, kasih opsi. Nah, itulah langkah strategis penyelesaian konflik melalui kompromi. Nah, langkah strategis penyelesaian konflik selanjutnya adalah yaitu pemungutan suara atau biasa kita sebut itu dengan sistem vote. Pemungutan suara dapat menjadi metode yang efektif jika misalnya dua karyawan memperdebatkan kampanye iklan potensial atau usaha bisnis lainnya, mengatur pemungutan suara dan memungkinkan karyawan lain untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang diperdebatkan. Kayak misal kedua belah pihak nih debat opsi lah, misalnya opsi logo satu itu warna merah, logo dua warna biru. Jadi kedua belah pihak ini nggak mau, misalnya pihak satu nggak mau pakai logo biru, pihak salah satu lagi nggak mau pakai logo merah, jadi berdebat lah orang tuh, nggak ketemu lah penyelesaiannya. Ya udah, diajukan sistem pemungutan suara di mana uh, uh, anggota yang lain memilih yang mana yang mau dipakai. Jadi misalnya adalah 5 orang yang milih pilihan pertama yaitu merah, baru tuh ada yang 15 orang yang milih warna biru. Ya udah, yang menang itu yang warna biru karena yang paling banyak atau yang dominan. Nah, sistem penyelesaian konflik pemungutan suara ini pun banyak sekali digunakan. Misalnya seperti pencalonan organisasi, ketua organisasi, pencalonan BEM, baru tuh pencalonan lainnya kayak misalnya presiden, DPR, DPR, partai-partai, dan pencalonan lainnya. Untuk apa? Untuk mengatasi penyelesaian konflik. Orang mana yang pantas? Ya udah, kita buka aja pemungutan suara. Biar aja orang milih suara mana yang terbanyak. Nah, jumlah pilihan atas alternatif pilihan yang ada akan menyelesaikan konflik dan berfungsi sebagai jawaban. Nah, itu jumlah pilihannya. Ya, dari misalnya 2 topik yang diperdebatkan, jumlah mana yang paling banyak, itulah yang menang, itulah yang menyelesaikan konflik, itulah yang menjadi jawaban dari konflik-konflik yang sedang dibicarakan. Nah, tetapi nyatanya tetap ada juga udah dilakukan penyelesaian konflik melalui pemungutan suara, tetap juga bakal memungkinkan munculnya konflik baru lagi karena tidak menerima hasil pemungutan suara tersebut. Misalnya beranggapan kalau pemungutan suara tersebut dicurangin atau tidak diadili atau tidak adil atau ada hal-hal lain seperti kan yang kemarin baru-baru aja pemilu itu kan udah dilakukan pemungutan suara, rupanya ada masalah baru, beranggapan bahwa terjadi kecurangan, terjadi intervensi dan dan konflik tersebut diselesaikan oleh pihak ketiga, yaitu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Baik, sudah selesai penjelasan materi tentang manajemen konflik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Aku, Alfata Anggradi Mahargi, pamit undur diri.